Ini saya di opener tadi ganasnya Jakaba. Apa anunya Jakaba ini? Istilahnya penampakan yang signifikan di iya. Kalau kita pakai Jakaba itu Pak, dibanding sama kimia, ya. Itu kalau saya pribadi melihatnya di fase awal, di fase generatifnya itu dia ini lebih, nggak tahu ya, menurut pandangan saya itu lebih tahan sama ini serangan penyakit. Oh gitu. Ya, bener. Terus rontok? Kalau rontok sama ya. Lebih inilah, lebih tahan lah. Lebih tahan ya. Lebih tahan kalau daripada ini aplikasi pupuk yang lain, dasar yang lain. Oke. Target kita, ya. Kita mau tanah kita semakin bagus atau semakin jelek, gitu aja Pak. Gitu. Makanya saya sendiri bilang sama teman-teman, jangan takut-takut pakai organik, terutama suplai mikroorganisme ke dalam tanah. Itu kita harus loyal lah kasarannya, karena apa? Yang kita pikirkan bukan sekarang, yang kita pikirkan bagaimana ke depannya nanti pertanian kita itu targetnya kan kita bertani dapatnya banyak Pak, bukan dapatnya semakin sedikit. Semakin Tani Channel. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aswar bersama Dokter Tani Channel. Kali ini saya akan melihat keganasan Jakaba. Bagaimana ceritanya? Yuk kita lanjut ke lokasi. Yuk. Oke teman-teman, kita akan melihat tanamannya Mas Tuta ini. Tanaman cabai merah besar. Mas Tuta ini adalah petani muda yang berbakat dan berani mengambil resiko tinggi, karena sebelah sini ini dia rawat dengan sistem semi organik. Ada yang organik murni, ini seperempatnya ini organik murni, kemudian sana setengahnya lagi itu semi organik, kemudian sebelah ini murni kimia ya, murni konvensional. Seperti biasanya petani di desa Pondok Kelor ini merawat tanaman cabai. Nah, kita akan mengorek keterangannya nanti sama Mas Tuta karena orangnya belum datang ini. Nah, di sini dia memakai Jakaba. Ini pakai Jakaba, teman-teman. Jadi pupuk dasarnya, kemudian pupuk substitusinya dia pakai Jakaba. Dia akan mencoba beberapa jenis pupuk organik lainnya. Nanti kita sudah melihat hasilnya. Ini bunganya lebat sekali teman-teman. Ini yang kita pakai Jakaba ini, karena bagaimanapun organik masih dipandang remeh teman-teman ya, masih dipandang remeh. Jadi pertanian organik itu masih dianggap pertanian yang ribet, kemudian pertanian yang minim hasil. Tapi Mas Tuta mengambil keputusan untuk bagaimana dia memperlakukan tanamannya ini sistem organik. Oke, nanti kita akan berbincang dengan Mas Tuta tentunya seputaran masalah perawatan dengan sistem organik ini dibandingkan dengan perawatan dengan sistem kimia. Oke, kita tunggu Mas Tuta. Yuk. Wah, ini Mas Tuta nih. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih baru nyampe ini. Aduh. Oke, kita bincang-bincang sejenak masalah tata kelola cabai, perawatan cabai. Sekarang Mas Tuta kan tanam cabai nih, cabai merah besar ya? Iya, cabai merah besar. Oke. Terus Mas Tuta ini backgroundnya apa sih?
Kalau saya sendiri ini Pak, aslinya di perikanan. Di perikanan Iya. ya. Cuman di situ biasanya ada masalah ilmu pertanahan ya. Iya, Nah, benar pertanahan. sekali. Gimana melihat tanah persawahan di daerah Indonesia, khususnya di Desa Pondok Kelor ini yang ditempati Mas Duta untuk tanam cabai ini? Ya, karena balik tadi Pak, Mm-mm. aslinya saya sendiri kan backgroundnya latar belakang saya ini di perikanan. Mm-mm. Cuma ada salah satu ilmu yang saya ingat tentang ilmu tanah. Ya, ya, ya. Nah, ketika melihat kondisi pertanian kita saat ini khususnya di desa saya, Mm-mm. itu semakin tahun kan penggunaan kimia itu semakin meningkat. Mm-mm. Jadi dengan sedikit ilmu yang saya miliki ini, saya berpikir gimana caranya tanah khususnya di lahan saya, terutama di desa Pondok Kelor ini lebih baik nantinya. Makanya kan saya saat ini sedang mencoba untuk pengaplikasian organik di sini Pak. Oh ya. Ya, jadi intinya untuk mengembalikan kinerja tanah pertanian kita ini jadi lebih baik nantinya. Iya, ya. Menurut Mas Duta, apa yang membuat tanah kita kurus gitu? Ya, pastinya dari penggunaan kimia yang lebih dominan, Pak. Oh gitu ya. Jadi memang kemarin saya pernah bincang-bincang juga sama petani cabai ya, karena karena ada rotasi tanam katanya. Jadi setiap tahunnya itu tidak sama hasilnya. Jadi hasil panennya itu tidak sama. Iya, Kalau bener. sekarang dia dapat 2 ton, tahun depan kalau memang dia tidak nyampe 2 ton. Bener. Gitu. Jadi mungkin 1,5 ton atau 1 ton. Nah, otomatis penggunaan pupuk harus ditambah lagi kan, gitu kan. Bener. Sedangkan pupuk saat ini kan mahal ya, mahal dan sulit langka. Ya. Saya tertarik juga karena informasi dari Mas Duta kemarin pas mendatangi sekretariat. Saya bangga karena seorang Mas Duta yang masih muda sudah berani mencoba untuk bertani organik. Iya. Ya, bertani organik. Kira-kira ini kan sudah umur 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah. Ini kan tadi saya sudah keliling. Jadi ada 2 yang menurut Mas Duta itu pakai organik dan semi organik. Iya. Kemudian saya tunjukkan juga yang sistem kimia Iya, yang benar. sebelah utaranya itu. Nah, gimana Mas Duta memulai dengan organik? Kira-kira karena organik pada umumnya itu sekarang anggapan petani itu pertanian yang ribet, Iya. pertanian yang minim hasil. Kalau menurut Mas Duta gimana? Kalau saya sendiri lebih dari hasil percobaan saya, dari hasil aplikasi saya di lapangan ini, Pak, ngelihat hasilnya itu organik nggak terlalu buruk sih. Iya, Memang kalau ketika dibilang ribet, ya tergantung ke. Ya memang ribet ya. Ya, memang harus ribet, Pak. Tapi tergantung ke ini, Pak. Apa namanya? Target kita. Iya, ya. Kita mau tanah kita semakin bagus atau semakin jelek, gitu aja, Pak. Gitu. Makanya saya sendiri bilang sama teman-teman, jangan takut-takut pakai organik, terutama suplai mikroorganisme ke dalam tanah. Itu kita harus loyal lah kasarannya. Karena apa? Yang kita pikirkan bukan sekarang, yang kita pikirkan bagaimana ke depannya nanti pertanian kita itu targetnya kan kita bertani dapatnya banyak, Pak. Bukan dapatnya semakin sedikit. Semakin sedikit. Kemarin aja ketika bawang tanaman pertama di siklus pertama di tahun ini kita cuma tembus 3 ton 3 ton berapa kemarin? 3 ton 700. Ini luasan berapa? Tanah 350 ya? Ya. Sampai keluar 3 ton. Ya, itu tapi kondisinya ini, Pak. Kalau orang-orang petani sini bilang mamel ya, ndak full kering waktu itu. Nah, pas ketika
panenan kedua kemarin, siklus keduanya itu turun, Pak, hasilnya. Nah, makanya dari sana saya berpikir untuk siklus cabai ini harus saya perbaiki. Gimana caranya? Jadi cuma untuk memperbaiki mindset petani, kita memang harus membuktikan di sana. Benar. Jadi dengan sedikit bekal yang saya dapat dari guru-guru saya aplikasikan langsung ke lahan untuk membuktikan ini loh organik, ini kimia ataupun ini semi, gitu. Jadi terlihat sekali, Pak, ininya. Cuma memang ya balik ke itu tadi, petani kita maunya yang simple. Ya, benar. Cuma tidak berpikir bagaimana ke depannya. Resikonya, ya. Benar. Oke. Saya tanya ke Mas Uta, saya tertarik dengan pertanian organik ya. Kalau kimia memang sudah lazim dipakai di daerah sini ya. Nah, saya tertarik dengan pertanian organiknya. Pupuk dasarnya sama mulainya pakai apa? Kalau dasar kita pakai pupuk, kalau orang-orang bilang fosfat alam. Fosfat alam. Biofosfat. Biofosfat. Itu salah satu dasar yang kita pakai itu biofosfat. Terus ada dolomit, pastilah kita dolomit semua. Untuk apa istilahnya kalau dalam ilmu tanah yang saya pelajari itu dia kan penetral pH salah satu juga menekan pertumbuhan bakteri penyakit lah, patogen di dalam tanah. Jadi dolomit tetap kita pakai. Terus yang kedua kimia yang kita pakai itu biofosfat. Ada juga NPK Yaramila. Terus ada yang kita selingi sama kotoran domba. Kebetulan ada tim yang memang produksi itu. Jadi kita pakai, kita apply di lahan, coba. Terus juga ada yang pakai Jakaba. Oh, Jakaba. Iya. Jakaba kalau di dunia per YouTube-an itu yang terkenal itu dari Abah Junaidi ya, karena penemuannya Jakaba itu jamur ya. Iya. Jadi kemarin kita di video saya di awal saya pernah bikin Jakaba. Jakabanya kan kemarin benar sekali. Sekretariat ya, karena benar sekali. Tidak semua orang bisa membuat Jakaba karena sebenarnya bikinnya gampang. Rezekinya yang mungkin jamur keberuntungan itu ya mungkin ya. Oke. Gimana Jakabanya? Jakaba ini diaplikasikan pas umur berapa? Kita kemarin apply mulai di umur ini, Pak, di umur sekitar 5 hari atau 1 mingguan lah kemarin. Kita mulai kocor itu Jakaba. Dikocor ya, bukan disemprot ya. Kita pakai aplikasi kocor, Pak. Jadi sekalian kerja, karena kalau semprot kita lebih fokus ke pestisida. Ya. Ketika tanaman sudah settle, sudah dia seger. Kita mulai apply itu, Pak. Jakaba. Oke. Terus ini saya di opener tadi ganasnya Jakaba. Apa Jakaba ini? Istilahnya penampakan yang signifikan di kalau kita pakai Jakaba itu, Pak, dibanding sama kimia. Itu kalau saya pribadi melihatnya di fase awal, di fase generatifnya itu dia ini lebih, nggak tahu ya, menurut pandangan saya itu lebih tahan sama ini serangan penyakit. Oh gitu. Ya, bener. Terus rontok? Kalau rontok sama ya? lebih tahan lah. Lebih tahan ya. Lebih tahan kalau daripada ini aplikasi pupuk yang lain, dasar yang lain. Oke. Untuk aplikasi Jakaba itu kan bagusnya kan 1 minggu sekali. Ya benar. Itu kita agak mundur, agak molor lah, kadang 2 minggu sekali. Kita lihat ini akhirnya, kita lihat ke kondisi tanaman. Ketika kita lihat tanaman, kayaknya kurang subur, kurang nggak jalan lah kasarannya, itu baru kita kasih ini, gitu loh. Jadi kalau kita harus sempatkan itu, gitu loh. Jadi kembali pada dasarnya pertanian, kita harus lihat kondisi tanaman, tidak sembarangan kita kasih ini, ya, gitu. Jadi petani itu memang harus
menyatu dengan Bener. tanamannya ya. Bener. Mampu berbicara, berkomunikasi dengan si tanaman itu Iya, sendiri. bener. Nah, kalau tanaman itu layu, oh ini kurang air, kan gitu bener, ya. ya. Komunikasinya kan seperti itu. Berapa persentase jakaba yang tadi dicampur dengan air aplikasinya? Kita untuk kocor awal kita pakai ini Pak, 10 mili per liter. 10 mili per liter ya untuk kocor. Kocor awal. Setelah itu karena kita ini kan apa Kan namanya? lihat dulu Karena kesibukan lain-lain Iya, ini. Akhirnya mundur kita double. Prinsip kenapa kita berani pakai overdosis lah kasarannya ya, kalau dalam ini takarannya itu kita over karena menurut saya pribadi dan menurut beberapa inilah ya pengalamannya orang-orang, ketika yang namanya organik over pun tidak masalah sebenarnya. Benar sekali, tidak masalah. Nah, kalau kimia pasti ada pengaruhnya. Ya, itu. Karena saya kemarin memang lihat di pestisida kimia yang dilakukan sama petani-petani yang umum ya, petani umumnya. Itu dia dosisnya sembarangan. Jadi kadang ada yang pakai 2 sendok, ada yang 3 sendok, kadang dia tidak membaca dosisnya itu. Iya, benar. Nah, itu kan yang saya miris ya dengan pemakaian kimia. Kenapa kok pertanian kimia itu jadi mahal? Karena satu, kita tidak bisa dosisnya ini kan dosisnya cuman kira-kira gitu. Sedangkan kalau kimia seperti yang sampean bilang tadi, resikonya sangat tinggi. Karena kalau kelebihan dosis ke tanamannya juga panas, kan gitu. Iya, benar. Ke tanahnya juga kurang meninggalkan residu yang banyak nanti kan gitu. Iya, residunya itu yang penting kan ya. Nah, kalau kimia organik dia kan sudah memang organik ya, menyatu dengan alam kan gitu. Hasil alam lah. Hasil alam gitu. Jadi memang yang bagus tuh sebenarnya memang pupuk itu dari tumbuhan itu sendiri. Jadi seperti pohon apa ya, pohon bambu ya. Dia menjatuhkan daunnya ke tanah. Nah sekarang mana ada obat penyubur bambu? Kan tidak ada. Ada penyakit bambu kan juga ada. Nah itu komposnya di bawahnya, lead moldnya itu bagus sekali. Itu saya lihat kemarin itu. Oke, ada yang disampaikan lagi untuk di-sharing ke petani yang lain untuk pemakaian organik ini. Jadi kalau pesan saya sih jangan takut-takut pakai organik, karena prinsip yang harus kita pegang itu bukan bagaimana pertanian kita saat ini, tapi gimana keberlanjutan pertanian kita, Pak. Benar. Nah, jadi itu makanya kan ketika saya ingin mengubah mindset, saya harus lakukan kepada kerawatan saya sendiri. Nah, ini dari lahan 350 ini ada 3 peta, Pak. Ya. Jadi saya bilang sama teman-teman, kebetulan saya ada teman-teman tim, ada rekan ya yang bantu untuk merawat. Jadi saya bilang, saya mau minta 1 lahan akan saya kelola sendiri tentang bagaimana pengaturan tanahnya. Nah, karena kalau pengaturan pestisida pengaturan atas lah kasarannya itu secara umum bisa disamakan. Tapi ketika untuk membuktikan, ketika berbicara tentang hasil pertanian itu utamanya ada di dasar. Ya, benar. Itu, Pak. Jadi penguatan akar, nutrisi tanaman dari bawah itu bagi saya pribadi sangat sangat penting. Sangat penting. Terus yang organik itu cabangnya lebih banyak itu. Mana dari bawah itu. Bener sekali. Teman-teman sendiri tim saya ini kaget, Pak. Loh, kok punyaku kok kayak gini, punya sampean seperti itu ya? Nggak tahu, dilihat saja, saya begitu saja, Pak. Karena memang apa namanya ya kita nggak mau menghujat atau apa, karena memang kenyataannya petani kita itu kalau nggak dikasih bukti tidak akan percaya. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika sudah terbukti mau berapapun harganya pasti dikejar. Ya benar. Secara harga ya kan Jauh ya. Jauh. Dan bisa kita bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Dan itu sudah disediakan oleh alam. Nah, benar. Sudah disediakan oleh alam. Apa yang ada kita bisa Ya, fungsikan itu. iya. Tinggal gimana caranya ngelola saja. Ya. Nah, memang untuk yang murah itu kinerjanya memang lebih banyak, Pak. Karena ya kembali itu tadi, ketika berbicara organik mau murah, ya enggak usah beli, kita bikin sendiri. Bikin sendiri ya harus kerja dulu, kan begitu. Harus nunggu dulu, kan begitu. Dan kalau mau simpel ya beli aja pupuk-pupuk organik, banyak kok, ada, enggak ada banyak. Tapi kan ketika kita bisa bikin, ngapain kita beli? Itu prinsip saya. Karena ya kembali ke prinsip ini, Pak. Pertanian ini kan sama dengan bisnis. Ya. Ya ketika kita low cost high profit, itu kan lebih baik daripada high cost low profit, kan begitu. Oke ya, gitu aja ya. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita sambung di next video. Kita tetap budayakan organik. Kita punya prinsip biaya serendah-rendahnya, manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.